bahwa dunia ini memiliki unsur material, ya, dan kemudian itu bisa menggoda kita adalah manusiawi, karena tubuh kita ini bahannya dari material. Jadi kita memerlukan. Tapi yang harus kita waspadai adalah ketika ya unsur materi ini mendominasi unsur diri kita secara keseluruhan. Ya, jadi boleh kita memandang karir dan sebagainya menjadi sesuatu yang kita dambakan. Boleh di dalam Islam. Jadi ini menariknya. Tapi kita harus sadar bahwa itu dalam kerangka untuk menjamin sesuatu yang lebih ya jauh lagi ya, dan kemudian itu lebih abadi. Contohnya beginilah ya. Kita dalam perjalanan sebut aja kita naik kereta api misalnya dari Jakarta ke Surabaya. Tentu kita harus lewat Tegal misalnya. Ya. Dan di Tegal kita singgah sebentar boleh saja. Tapi jangan sampai ketinggalan kereta. Sehingga kemudian akhirnya nggak sampai ke tujuan yang sudah kita rencanakan. Nah itulah yang kemudian diingatkan oleh Al-Quran. Karena sebenarnya perjalanan masih berlanjut. Nah jadi itu yang kemudian harus diseimbangkan. Nah di dalam Islam ya cara untuk meramunya adalah dengan ya kita harus selalu meyakinkan kepada diri kita. Setiap kita melakukan satu tindakan ya kita boleh menetapkan tujuan yang sifatnya jangka pendek sementara ya, tapi dalam kerangka. Jadi ya Allah, saya ingin meniti karir di bisnis ini, saya ingin meniti karir di lembaga ini. Jika sekiranya ya Allah karir ini bisa menjamin akhiratku ya Allah, maka mudahkan karir ini. Engkau berikan aku kekuatan untuk bisa meraihnya, agar aku bisa mendapatkan jaminan dan kepastian masa depanku, akhiratku. Jadi dalam rangka itu ya harus diucapkan, harus ditanamkan keyakinan itu, gitu ya, agar kemudian kita tidak lengah dan tidak berhenti di satu stasiun yang hanya sebenarnya seharusnya sementara, gitu ya, tapi kemudian akhirnya kita ketinggalan kereta dan akhirnya kita lupa dengan tujuan utama tadi. Nah, di dalam Al-Quran ada istilah khauf, ada istilah hazan, ya, la tahzan wala khauf, gitu ya, la takhaf wala tahzan. Ini dua istilah yang sebenarnya ini selalu menyertai diri kita, ya. Tahzan, ya, atau engkau berduka, ya, la tahzan, jangan engkau berduka. Ini adalah sesuatu yang kaitannya dengan masa lalu. Orang Islam itu ya harus punya kepedulian pada masa depan tadi. Tapi juga ada yang harus kita tambahkan lagi. Kita harus bisa berdamai dengan masa lalu. Agar apa? Agar kita bisa menekan yang namanya al-hazan, rasa duka, rasa sedih, ya, rasa gagal dan sebagainya di masa lalu. Kenapa? Yang berlalu itu tidak bisa lagi kita ulangi. Yang bisa kita ambil adalah pelajaran dan kita mohon pemaafan Allah, pengampunan Allah atas kekurangan yang terjadi. Itu yang pertama. Kemudian wala takhaf atau khauf. Nah, khauf ini adalah ketakutan, kekhawatiran yang terjadi di masa yang akan datang. Ini juga bisa kita kurangi apabila kita kemudian dalam setiap amal-amal kita kemudian niatkan dalam rangka ya memberi jaminan kepastian terhadap our long future. Nah, karena itu ketika sudah diniatkan seperti itu, terjadi kemudian konflik antara tujuan jangka panjang dengan jangka pendek, maka kita harus memastikan jangka panjang lebih utama ketimbang jangka pendek. Ketika kita kemudian harus singgah cukup lama, kebetulan ketemu teman di Tegal tadi, stasiun Tegal, tapi kita tahu kan tujuannya kita harus ke Surabaya karena sudah tunggu bos kita di Surabaya. Maka kita harus mengatakan kepada sahabat kita tadi, mohon maaf ya, sebenarnya sih enak bisa ngobrol bareng sama kamu, tapi saya harus melanjutkan perjalanan karena saya ditunggu di Surabaya. Kira-kira begitu analoginya. Jadi kita harus kemudian memilih ya yang lebih prioritatif. Begitu kira-kira ya. Nah itu yang akan membuatkan kita akan nyaman ya. Kekhawatiran selalu ada, tapi kekhawatiran yang kemudian berlebihan itu sebenarnya adalah akibat karena kita tidak mempersiapkan.